Kawan Kirom.com, mari kita mendengarkan sandiwara radio mantra naga bumi. PT Sutra Perpindo Pharma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial sandiwara radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimbus. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak! Kakak Ranggageni. Kakak, kenapa kau tinggalkan aku, Kakak? Kenapa? Sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab lawang bitu dan mahkota biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita, Totot Prambanan. Naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novin Muhu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-31 dengan judul Sepasang Pedang Pemburu. Seri yang ke-25 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Ranggageni, Jumali Jindra sebagai Cutak Anabrang, Margaret sebagai Milot Mahesi, Sulistiawati sebagai Wilantika, Ana Sampayon sebagai Sri Endang Galagenti, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Cutak Anabrang menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Ranggageni. Dia melihat sesosok bayangan yang ramping berjalan dengan amat ringan ke arahnya. Bayangan yang mengenakan gaun berwarna kuning keemasan itu melemparkan senyumannya yang begitu manis. Cutak Anabrang tersentak perlahan. Selamat malam, Paman Cutak. Kau Tuan Putri Milot Mahesi. Maafkan saya. Tidak usah sungkan, Paman. Bangunlah. Jangan menyembahku seperti itu. Ayo, bangun. Maaf, Tuan Putri. Saya tidak tahu kedatangan Tuan Putri. Oh iya, apakah ada sesuatu, Tuan Putri? Kurasa Kakang Ranggageni bisa menjelaskannya semua. Maaf, Paman Cutak. Hal inilah yang sebenarnya ingin aku bicarakan. Sendiko Gusti. Paman Cutak, sebagaimana aku katakan tadi pada Paman, bahwa besok kita semua kembali ke Keraton Merakjingga. Dan sekaligus membawa Paman Tegar Wajah serta Wilantika ke kota raja. Jadi kuharap besok Paman yang membawa mereka ke sana. Aku ada urusan yang amat penting ke Segoro Banyu. Tapi Gusti, saya harap Gusti kembali secepatnya ke keraton
Karena Tuan Perwira Rama Wisesa begitu mencemaskan keadaan keraton. Iya, katakanlah pada Paman Wisesa untuk tenang dan bersabar. Aku akan segera kembali ke keraton begitu urusan di Segoro Banyu selesai. Tapi apakah Gusti akan berangkat malam ini juga ke Segoro Banyu? Iya, aku akan pergi malam ini juga, biar cepat sampai di sana. Dan kurasa Paman bisa mengatur semuanya, juga mengatasi Paman Tegar Wajah dan Wilantika. Perlakukanlah mereka dengan baik di kota raja. Carikan rumah yang bagus dan beri dia pekerjaan. Katakan pada Paman Wisesa. Iya, baiklah Gusti. Saya akan lakukan semuanya. Oh ya, bagaimana dengan Nak Mas Wilantika? Ini, berikan surat ini padanya. Aku yakin dengan surat ini dia akan tahu apa yang dilakukannya di kota raja. Sendiko Gusti, saya akan lakukan semuanya. Aku rasa sekarang tidak ada lagi yang harus kita bicarakan. Tidak ada lagi yang harus Paman lakukan. Semuanya sudah jelas. Aku akan pergi dulu ke Segoro Banyu. Baiklah Gusti. Selamat jalan. Semoga Dewata akan selalu bersama Gusti. Dan saya harapkan Gusti segera kembali ke keraton. Rakyat Merak Jingga sangat mengharapkan keberadaan Gusti Prabu Rakai Langit. Iya Paman. Aku akan segera kembali. Sampaikan salamku pada Paman Wisesa begitu Paman tiba di Merak Jingga. Juga salamku untuk Ki Tegar Wajah serta Wilantika. Aku pergi Paman. Silakan Gusti. Paman, maafkan aku. Selamat tinggal Paman. Salam untuk orang-orang Merak Jingga. Baiklah Tuan Putri. Selamat jalan. Salam juga untuk Gusti Putri Nilot Kencana. Semoga Segoro Banyu selalu dalam keadaan sejahtera dan tentram. Terima kasih Paman. Setelah berkata demikian, Nilot Mahesi menyambar tangan Ranggageni. Sekali loncat saja keduanya hilang di telan kegelapan malam. Cutak Anabrang menarik nafas. Tak lama kemudian, dia pun berbalik lantas menuju ke rumah. Paman Cutak, mana Kakang Rangga? Maaf Nak Mas, ini ada titipan dari Gusti Prabu. Bacalah. Apa ini Paman? Kemana Kakang Rangga? Baca saja pesannya itu Nak Mas. Kurasa pesan beliau akan jelas kalau Nak Mas membaca suratnya. Wilantika memandang ke arah Cutak Anabrang. Lalu dia menatap ke arah kain yang bergulung di tangannya. Perlahan dengan penuh tanda tanya, dia membuka gulungan kain itu. Nimas Wilantika, maafkan aku. Karena aku terpaksa pergi lebih dulu meninggalkanmu. Sebab ada sesuatu yang harus kukerjakan. Maka itu silakan Nimas berangkat bersama Paman Cutak dan prajurit keraton lainnya. Aku akan menunggumu di keraton Merak Jingga. Salamku untukmu, Ranggageni. Paman Cutak, apakah benar Kakang Ranggageni berangkat lebih dulu menuju ke Merak Jingga? Tidakkah beliau membohongiku? Tidak mungkin Nak Mas. Beliau sangat baik dan bijaksana. Beliau tadi malam telah berpesan padaku agar pagi ini segera meninggalkan padukuhan ini menuju ke kota raja. Nah, Nak Mas, naiklah ke kereta itu. Kita akan segera berangkat ke kota raja. Ayahku mana, Paman? Ayahmu sudah berada dalam kereta. Sejak tadi dia menunggumu di sana, Nak Mas. Ayolah, kita akan segera berangkat ke kota raja. Paman Cutak. Sudahlah, Nak Mas. Ayo, tidak usah ragu-ragu lagi. Paman Cutak, sekian belas tahun aku tinggal di padukuhan ini. Aku lahir di sini, besar di sini. Air dan tanah padukuhan ini yang memberiku berkah untuk hidup. Di sini aku berjuang bersama ayah dan ibuku. Di sini aku bermain, melepaskan masa kanak-kanak dan masa remajaku, Paman. Bermain bersama
Lalu hari ini, aku harus meninggalkan semuanya. Meninggalkan teman-teman dan orang-orang yang aku kenal, Paman. Lihatlah itu, Paman. Mereka memandang ke arahku. Memandang ke arah ayah. Mata mereka penuh dengan kedukaan dan kesedihan, Paman. Aku tak kuat memandang mereka, Paman. Oh. Bayangkanlah, Paman. Betapa duka dan sedihnya jiwaku, Paman. Oh, nak Mas. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Kita hidup tidak akan berhenti lama pada satu pemberhentian. Banyak pemberhentian yang harus kita singgahi, lalu kemudian kita tinggalkan lagi. Kita berani bersatu. Kenapa kita takut untuk berpisah? Dalam hidup ini tidak ada yang kekal, nak Mas. Tidak ada yang abadi. Semuanya berjalan menurut cakra dan keberuntungan. Di sini hidup tidak ada perubahan. Mungkin kelak di kota raja akan ada perubahan. Kita mana tahu, nak Mas. Sudahlah. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Ayo, naik ke kereta. Kita harus pergi meninggalkan padukuhan ini. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Jadi jangan tangisi perpisahan ini, nak Mas. Hati siapa yang tak duka, Paman, kalau harus menerima kenyataan ini. Telah begitu banyak suka dan duka yang kualami di sini, Paman. Dan lagi pula, aku harus meninggalkan kuburan ibu. Aku yakin ibu pasti sedih. Sebab tak akan ada lagi merawat kuburannya, Paman. Sudahlah, nak Mas. Ibu nak Mas sudah tenang di alamnya sendiri. Aku yakin beliau juga akan bahagia kalau nak Mas meninggalkan padukuhan ini untuk mencari pengalaman baru demi masa depan. Masalah membersihkan dan merawat kuburan itu, bukankah sudah diamanatkan pada Ki Warungga? Sudahlah, ayo naik ke kereta. Semakin cepat akan semakin baik. Ayo, nak Mas. Baiklah, Paman. Selamat tinggal padukuhan Sekenggel. Entah kapan kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal rumahku. Aku belum tahu kapan mesti kembali lagi kemari. Wilantika mengusap air matanya yang jatuh di pipinya. Lalu dia berjalan ke arah kereta kuda, di mana ayahnya sudah sejak tadi menunggunya. Dia tak berani memandang ke arah orang-orang yang berkeliling di sekitar kereta. Keadaan hening, tak ada suara. Dan saat pasukan Merak Jingga bergerak, mereka semuanya terpaku. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Kita tinggalkan dulu perjalanan Cutak Anabrang bersama rombongannya menuju ke Merak Jingga. Sekarang kita beralih kepada Sri Endang Galagenti yang saat itu masuk ke dalam sebuah kademangan baru. Sejak meninggalkan Candi Kalasan, Sri Endang Galagenti terus mencari keberadaan cadar perak. Hampir tiap desa dan kademangan yang dimasukinya, dia selalu bertanya tentang cadar perak. Sudah sekian banyak desa dan padukuhan yang kusinggahi. Aku tanyakan tentang cadar perak, tapi tak ada yang melihatnya. Dan mereka semuanya sepertinya jujur. Apakah orang itu sekarang telah menjadi seorang pendekar pengecut? Cadar perak dimanapun kau berada, aku akan menemukanmu. Aku yakin kalau aku masuk Merak Jingga, kita akan bertemu. Kau pasti membela Merak Jingga. Ya, aku akan masuk ke Merak Jingga. Aku akan buat keonaran. Biar orang-orang Merak Jingga keluar, dan aku akan membunuh kalian satu persatu. Sekarang, sebaiknya aku makan dulu.
Setelah itu, cari kuda. Aku harus kembali ke Merak Jingga. Selesai makan, Sri Endang Galagenti dengan cepat keluar. Lalu dia menuju ke tempat penjualan kuda. Setelah membeli seekor kuda, Sri Endang Galagenti terus berjalan ke arah Merak Jingga. Merak Jingga, kalian akan kubuat geger. Kalian akan kubuat porak-poranda. Walaupun ada Ranggageni dan Ramawisesa, aku tidak akan pernah takut. Kalian akan kubuat tak berdaya semua. Kalian akan berlutut di depanku. Pedang bulan darah akan menghisap darah kalian sampai kering. Cadar perak, kau tidak akan pernah lepas dariku. Kau telah merusak semua kebahagiaanku. Kau datang dengan membawa kabar dan berita tentang Putri Melur. Kau pengaruhi Kakang Prabu Rakai Galuh. Kau buat dia mengingat perempuan gila itu. Lalu kau campakkan aku begitu saja. Dulu aku tidak berdaya. Dulu aku hanyalah seorang perempuan yang tak mengerti ilmu silat. Sekarang, dengan pedang bulan darah, aku akan merobek tubuhmu, melepaskan dirimu dari nyawamu. Cadar perak, aku yakin kau juga akan mencariku, karena banyak muridmu yang kubunuh. Kuda yang ditunggangi Sri Endang berlari dengan cepat, melintasi pepohonan yang rindang, dan sebentar kemudian melintasi padang ilalang. Berharian dia terus berada di atas punggung kudanya, sampai akhirnya dia masuk ke dalam sebuah desa. Sri Endang memperlambat jalan kudanya. Bertanya dengan penduduk desa ini. Sebaiknya untuk mencari tentang keberadaan pendekar seperti Cadar Perak, aku harus masuk ke dalam rumah makan di sana itu. Ya, rumah makan itu tampaknya ramai. Aku bisa pesan minuman apa saja. Saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Apakah Sri Endang akan mendapatkan apa yang dicarinya? Untuk mengetahuinya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.